Ini adalah cerita pengalaman yang gak mungkin terjadi, tapi justru malah kejadian. Peristiwanya terjadi 15 tahun yang lalu saat musim libur sekolah. Biasanya, di musim itu keluarga besar gue pasti selalu ngadain pertemuan untuk mempererat tali silaturahmi. Sama seperti perkumpulan keluarga pada umumnya, yang anak-anak main bareng, yang bapak-bapak pada ngobrol, dan yang ibu-ibu pada ngerumpi. Pokoknya rumah yang kami jadiin tempat buat ngumpul gak berasa sunyi. Besokannya, bude-bude gue berinisiatif ngajakin pergi belanja ke kota M. Padahal, jarak dari rumah tempat ngumpul ke kota M itu cukup jauh. Mungkin karena perginya bareng-bareng, jarak jauh jadi gak berasa karena kami pergi dengan suasana hati yang happy. Sebelum pergi, bude gue nyuruh sholat zuhur lebih dulu. Dan saat itu, gue kebagian sholat terakhir. Tapi pas selesai sholat, gue bingung. Saudara-saudara gue, Pak D dan bude-bude gue udah pada gak ada. Akhirnya gue nanya ke 3 orang yang gak ikut saat itu. Di situ gue nanya ke Pak D gue yang gak ikut. Pak D, yang lain pada kemana? Pak D gue jawab katanya udah pada berangkat. Beliau justru malah kebingungan kenapa gue gak ditungguin dan malah ditinggalin. Bahkan nyokap gue pun ninggalin gue. Kalau bokap waktu itu lagi keluar entah kemana. Di saat itu gue masih santai aja sih. Soalnya gue megang HP bokap gue dan masih bisa mainin game di HP-nya. Singkat cerita, rombongan yang pergi belanja ke kota M akhirnya pulang. Hampir semua anggota keluarga megang tentengan belanja, termasuk nyokap gue. Bahkan saking banyaknya belanjaan, nyokap gue ampe minta tolong ke gue. Kak, itu sarung sama baju yang tadi kamu minta beliin di kota M masih di mobil. Tolong turunin dong kak, bawain ke sini. Gue jawab, sarung sama baju? Kapan aku mintanya? Aku kan gak ikut bu ke kota M. Seketika, semua keluarga gue yang masih pada sibuk sama belanjaannya, tiba-tiba dia membatu. Seakan gak percaya kalau gue gak ikut ke kota M. Setelah itu, nyokap gue ngomong lagi ke gue di depan keluarga. Gak ikut gimana? Tadi kan kamu yang minta pas di sana. Tadi si kakak ada kan ya bude? Nyokap gue coba nyari pembenaran lewat mata bude gue yang lain yang juga ikut ke kota M siang tadi. Bude gue juga jawab kalau dia ngelihat gue di kota M. Bahkan pas perjalanan pulang di mobil pun dia masih ngeliat gue. Beneran bu, bude, aku gak ikut tadi. Kan aku ditinggalin. Tanya aja tuh sama Pak D. Akhirnya Pak D gue pun bilang ke rombongan keluarga gue yang tadi ke kota M kalau gue gak ikut. Dan seharian gue ada di rumah. Mendengar jawaban dari Pak D, semuanya pada merinding dan gak percaya kalau hal itu benar-benar terjadi. Bahkan belanjaan yang tadi di request sama sosok yang nyerupain gue pun langsung ditelantarin dan gak ada niatan dari kita semua untuk memakai belanjaan itu. Gue percaya kehidupan di dunia gaib emang ada. Tapi karena gue belum pernah ngalamin pengalaman horor secara langsung, gue gak percaya kalau manusia dan makhluk gaib bisa bertemu face to face. Sampai gue ngalamin kejadian ini nih, waktu gue masih jadi dokter muda. Saat itu gue lagi kebagian tugas malam. Kalau lagi kedapetan tugas malam gitu, biasanya pagi ke sore gue pasti ambil waktu istirahat lebih dan ngurangin aktivitas fisik. Ya tujuannya supaya gue bisa lebih terjaga lah pas kerja. Malam itu ada satu pasien yang harus gue tengok perkembangannya. Ruangan pasien ini ada di lantai 4. Sedangkan ruangan gue ada di lantai dasar. Jadi gue harus menggunakan lift. Sebelum pintu lift ketutup, ada ibu-ibu muda yang juga ikut masuk. Dengan ramah gue tanya ibu ini, mau ke lantai berapa bu? Lalu ibu ini ngejawab, ke lantai 5 dok. Dengan inisiatif, gue pencetin lah lantai 5 untuk si ibu ini. Kemudian gue nanya lagi ke ibu ini, mau jenguk atau dampingin pasien bu? Terus si ibu ngejawab dengan ramah kalau dia mau ngejagain suaminya yang lagi dirawat. Tiba-tiba lift berhenti di lantai 2. Pas liftnya kebuka, gue langsung buru-buru tutup lagi pintu liftnya karena gue gak percaya sama apa yang gue lihat.
Terus si ibu-ibu yang di dalam lift bareng gue pun nanya, "Dok, kok ditutup? Tadi ada nenek-nenek mau masuk loh." Gue coba jelasin ke ibu itu alasannya. "Bu, ibu tahu nggak kalau di rumah sakit ini ada tanda-tanda pengenal untuk pasien?" Si ibu jawab, "Oh iya ya dok, saya nggak tahu dok." Lalu gue lanjut jelasin dengan singkat. Gue ngasih tahu ke ibu itu kalau jenazah di rumah sakit tempat gue bekerja ini dikasih tanda pengenal di kakinya. Dan nenek-nenek yang kita lihat di lantai 2 tadi punya tanda pengenal di kakinya. Si ibu itu nggak jawab apa-apa, cuma berekspresi seakan dia baru mengetahui sesuatu. Lift tiba di lantai 4. Gue pamit ke si ibu tadi. Dengan ramah, si ibu itu mempersilahkan. Baru beberapa langkah keluar dari lift, si ibu-ibu tadi tiba-tiba manggil gue. Otomatis gue langsung nengok lagi ke arah lift. Terus ibu itu ngomong, "Dok, nenek yang di lantai 2 tadi tanda pengenalnya kayak gini ya?" Sambil tersenyum, si ibu-ibu tadi mengangkat kakinya menunjukkan tanda pengenal jenazah yang ada di kakinya. Gue tiba-tiba kaku banget karena sadar yang dari tadi satu lift dengan gue tuh ternyata mayat. Setelah pintu lift nutup, liftnya nggak menuju lantai 5, tapi langsung menuju ke bawah dan berhenti di lantai 2. Lalu liftnya nggak naik ataupun turun lagi. Pas gue inget-inget, gue baru sadar bahwa kamar mayat di rumah sakit ini ada di lantai 2. Dari situ, gue percaya gak mesti capek dulu buat ngelihat sesuatu yang gaib. Kalau emang lagi apes, ya udah, terima aja. Dulu waktu masih awal-awal kerja, gue pernah terpaksa lembur. Dan ada yang gangguin gue dong. Mungkin dia gak seneng kalau gue lembur. Jadi waktu itu gue kerja sebagai seorang finance staff di salah satu kantor swasta. Kalau lembur, biasanya gue ngerekap nota-nota reimbursan karyawan lain atau nota-nota pengeluaran pemasukan kantor. Sebenarnya gue bisa aja nyelesain kerjaan gue di rumah. Cuma masalahnya, gue takut nota-nota itu hilang berceceran kalau gue bawa ke rumah. Soalnya gue yang harus gantiin uangnya kalau itu nota pada hilang. Makanya gue anti banget deh bawa kerjaan ke rumah. Mending lembur deh gue, gak apa-apa. Suatu malam, entah kenapa lot kerjaan gue numpuk banget. Gue yang biasanya kerja lembur sampai jam 7 malam, di hari itu jam 8 pun masih jauh dari selesai. Gue cuma bisa pasrah aja mau kelar jam berapa. Pokoknya yang penting kerjaan gue kelar di kantor. Nah, pas gue lagi serius-seriusnya kerja, gue ngeliat dari ekor mata gue kalau di meja samping itu ada sesosok wanita berambut panjang lagi ngeliatin gue. Entah karena panik atau ketakutan, tiba-tiba gue jadi ribet sendiri. Sampai barang-barang yang ada di meja gue tuh jatuh ke bawah meja. Sambil nahan deg-degan, gue ambil barang yang tadi pada jatuh. Tapi pas gue udah duduk lagi nih di kursi, tiba-tiba mbak-mbak yang tadi udah di ekor mata gue udah pindah ke depan meja gue sambil nopang dagu dan ngeliatin gue. Tambah takut lah gue. Gue coba baca-baca deh sambil merem. Setelah baca-baca, gue coba melek. Sosok yang ada di depan meja gue ternyata udah hilang. 10 menitan berlalu tanpa ada gangguan lagi. Tapi tiba-tiba gue ngerasa ada suara rame banget di dalam ruangan gue. Padahal di situ cuma ada gue doang sama OB yang nemenin lembur. Pas gue lihat-lihat sekeliling ruangan gue pun gak ada apa-apa. Gue ngeliat keluar jendela, gak ada rame-rame orang juga di luar sana. Pas gue balik badan dari jendela, tiba-tiba gue ngeliat segerombolan makhluk tak kasat mata dengan berbagai macam bentuk berada di dekat tangga. Ternyata yang gue denger itu suara mereka. Mereka semua saling berbicara sampai-sampai gue gak bisa denger dengan jelas satu patah kata pun dari mereka. Dan yang paling depan dari gerombolan itu adalah sesosok perempuan yang tadi gue lihat di depan meja gue. Sambil berusaha menenangkan diri, gue tanya sama OB, Mas gak ngerasa ada sesuatu? Ngerasa ada apa emang mbak? HP saya kali ya kegedean volumenya. Saat itu
Emang OB gue lagi main HP dengan volume yang cukup kedengeran lah buat satu ruangan yang isinya cuma 2 orang. Di situ gue mikir, berarti OB gue gak ngerasain yang gue rasain. Akhirnya gue balik ke meja gue coba fokus sama kerjaan gue. Tapi masih tetap ketakutan sama makhluk-makhluk itu. Beberapa saat kemudian, suara keributan yang gue denger semakin kecil. Di saat udah hening banget. Akhirnya, gue beraniin diri untuk ngeliat ke arah segerombolan makhluk-makhluk gaib tadi. Pas gue nengok, ternyata mereka masih ada. Dan sosok perempuan yang mimpin gerombolan itu nunjuk gue sambil melotot. Seketika tubuh gue bener-bener kaku. Mulut gue gak bisa gue gerakin. Gue mematung. Mereka semua ngeliatin gue. Abis itu, sosok perempuan itu teriak ke arah gue. "Pulang kau!" Gue super kaget dan takut banget saat itu. Akhirnya gue langsung beresin barang-barang gue dan minta OB gue juga buat pulang. Selama gue beres-beres, perempuan itu masih teriak-teriak. "Pulang kau! Pulang kau! Pulang kau!" Dia masih terus berteriak sampai gue ngelewatin dia. Dan tiba-tiba, mereka udah hilang. OB gue kebingungan. "Ada apa, Mbak? Kok buru-buru?" "Udah Mas, ayo pulang aja." Sesampainya gue di luar kantor, gue tengok lantai ruangan gue. Mereka masih ada. Ngeliatin gue balik dari dalam ruangan di pinggir jendela. Kenapa Ron? Weekend Bandung lah yuk. Berangkatnya dari Kamis malam biar puas. Wacana doang gak nih? Siapa aja ngikut? Kagak wacana ini mah. 3 aja kita biar jadi. Si Bima udah gue ajakin. Mau dia. Ayolah kalau gitu mah. Fix nih ya. Fix. Tahun 2015, gue sama 2 temen deket gue cabut ke Bandung buat long weekend. Kita berangkat Kamis jam 11 malam. Gue yang nyetir, lewat jalan tol dengan cerita horor tentang kilometer 97 bergaung di kepala gue. Beberapa kilometer sebelum kilometer 97, jalanan sepi, udah tengah malam dan AC mobil dinginnya menusuk ujung-ujung jari. Di mobil juga senyap. Lo belum pada tidur kan? Udah mau masuk kilometer 97 nih. Aman. Jangan pada tidur ya. Gue juga agak ngantuk nih. Ntar kalau gue nyetir meleng, toel-toel gue ya. Iya, bawel lu. Ganti ke radio dong. Bosen dengerin playlist musik lo. Oke. Akhirnya masuk juga ke kilometer 97. Tiba-tiba, "Selamat datang." radionya pindah saluran sendiri. Apa-apaan nih? Temen gue langsung ganti saluran radionya. Tapi abis itu berubah sendiri lagi. Dan suara bapak-bapak tadi muncul lagi. "Selamat datang." Berkali-kali kita ngubah saluran radio, tetap aja balik lagi dan lagi ke saluran si bapak-bapak tadi. Kayak dia maksa mau nyambut kita, tapi gak masuk akal. Gak mungkin siaran radio kayak gitu. Ren, lo denger suara bapak-bapak gak sekarang? Denger gue. Lo Bim, denger gak? Denger gue juga. Wah, kirain gue doang. Terus gimana nih? Bismillah, kita dengerin aja lah. Diubah juga bakal baik lagi. Beberapa kilometer kemudian, kita bertiga mau gak mau dengerin siaran dari radio itu. Gak tahu udah kilometer berapa, kita denger si Bapak Dalang di siaran radio itu bilang, "Selamat jalan." gue gak ngerti apa yang barusan kejadian. Yang pasti kita bertiga merinding banget ngalamin kejadian itu. Dan belum kelar, pas balik ke Jakarta, kejadian itu terulang lagi. Entah ada apa di kilometer 97, bener-bener gak masuk di akal.